ketemu lagi tentunya nih siang guys. Saya kasih tahu lagi ini guys. Ini yang dimaksud termostat puteran. Ini saya kasih tahu dalemannya sistemnya kayak apa. Saya bongkar supaya Anda tahu bahwa termostat isinya apa guys. Tapi saya kasih cerita dulu. Kejahatan memang bisa niat para pelaku atau adanya kesempatan. Tetapi kalau orang bercerai, ini yang saya bingung. Nggak tahu niatnya si wanita atau si lelaki. Oke. Ini sebuah termostat. Puteran temperatur suhu pada freezer atau kulkas. Jadi semua ini dikendalikan oleh ini. Kalau ini pipa ini kena dingin atau es, sudah pasti akan mundur air rasanya dan menekan si pelampung ini, yang alhasil nabrak saklar ini, memutus. Jadi kalau posisinya tidak dingin pasti nyambung dari ini ke sini kompresornya. Ini saklar otomatis yang menggunakan air laksa di dalam pipa ini yang namanya termostat, atau untuk menentukan kadar titik dingin di ruangan kulkas, freezer atau apa saja jenis pendingin. Jadi saya bongkar ini. Ini kalau ketekan dari sini air laksa mundur karena dingin, ini akan menekan di sini, nabrak si ini dan memutus. Ini adalah sistem kerja termostat. Jadi termostat ini fungsinya kadar dingin tertentu akan memutus. Jadi tergantung si puteran. Artinya suhu min 25, min 15, puterannya di setengah atau 1 sudah pasti cepat putus karena ini mundurnya cepat. Ini di dalam ini ada sebuah lubang sampai ujung sini nih, namanya termostat. Jadi penyakit termostat ini jelas bukan di sini aslinya, tetapi di bisa saklar di dalam karena percikan api sehingga korosi tidak nyambung setrumnya dari A ke B, atau per di dalam korosi juga dari A ke B, jadi tidak nyambung padahal si pipa ini air laksa ini sudah bekerja. Saya kasih contoh. Ini nyambung, artinya kalau ketekan di posisi mutus. Oke, ini termostat. Jadi ini hanya nyambung satu arah listrik, satu arah. Jadi untuk menghidupkan masuk setrum dan mengirim kalau menyambung ke kompresor setelah titik dingin ini sempurna, memerintah kompresor ini. Jadi kompresor ini diperintah oleh termostat. Kalau termostat ini sudah tidak benar, bisa nggak merintah atau merintah terus nggak mau memberhentikan. Jadi ini ada dua kemungkinan rusak. Jadi kalau hidup terus artinya nggak memerintah memberhentikan. Kira-kira begitu. Ini sederhana sekali sebenarnya. Kedudukannya di sini. Ini tentunya di sini ya. Di freezer ini.
kawat ini harus nempel di titik dingin. Oke. Ini berhenti, saklar ini memutus kalau kena titik dingin tertentu. Seandainya renggang di sini, sudah pasti ini mesin hidup terus karena kena titik dinginnya lebih lama sehingga mesinnya hidup terus, yang mengakibatkan di sini ini banyak es karena mesin ini hidup terus. Sesuai kebutuhan Anda, bikin es berarti digedein temperaturnya. Hanya untuk sayuran tentunya dikecilin supaya Anda tidak boros listrik karena sayuran hanya suhu dingin saja. Kalau es sudah pasti titik beku. Ini adalah sebuah termostat. Saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi. Besi ini adalah sebuah pipa. Isinya adalah air raksa di dalam ini. Seandainya besi ini kena dingin, air raksa akan mundur dan menekan si ini dan menabrak si daleman ini, yang akhirnya memutus si kompresor tidak hidup. Jadi ini saklar otomatis yang dikendalikan oleh suhu dingin tertentu. Ini namanya termostat. Di setiap kulkas ada, karena untuk memantau kadar dingin. Selain alat yang lain, ini semua memakai termostat. Enggak sistemnya hanya untuk AC atau DC, yang jelas ini semua sama ini. Saklar otomatis. Jadi semakin nempel ke titik dingin, saya bicara normal ini, semakin sering putus. Artinya ini harus nempel ke freezer, harus nempel ke evap. Kalau ini tidak nempel ke evap, sudah pasti kulkas Anda bakalan hidup terus karena ini titik dinginnya sudah jauh dari titik dingin, karena freezer ini yang untuk acuhan. Jadi acuhan si freezer ini dinginnya di freezer. Ini kira-kira begitu. Jadi sederhana sekali kalau Anda mengatur sebuah kulkas. Ini gampang sebenarnya. Yang penting pipa ini jangan sampai lepas, harus nempel di titik dingin. Ini termostat namanya. Jadi termostat ini dibuat oleh orang yang pintar tentunya, yang ahli tentang pendingin tentunya. Jelas bukan saya, luar biasa ini. Ini termostat. Kalau mau menggulung termostat, jangan sampai ininya nekuk siku. Ini berlubang guys. Jadi kalau bisa pakai kaleng atau apa dililit supaya bulat. Jadi si air raksa ini masih bisa berjalan. Kalau nekuknya siku, sudah pasti ini nggak berjalan ini air raksa. Terus kalau ini sampai patah, ini nggak hidup karena putus. Kalau patah ini keluar air raksa sudah nggak hidup ini penyakitnya. Jadi jangan sampai patah ini. Yang penting di titik mana patah, sudah pasti kompresor ini nggak hidup karena sudah tidak ada yang menekan, menyambungkan ke sini, tekanan ke sini. Ini per ini. Jadi per yang ditekan oleh sebuah air raksa, dan di dalam pipa ini kena kadar dingin dan menekan. Oke, mudah sekali. Ini adalah termostat. Jadi Anda kalau ketemu kulkas satu pintu, penyakitnya di termostat sudah saya jelasin. Bisa jadi termostatnya nggak nyambung, bisa jadi patah sehingga nggak hidup. Jangan sampai besi termostat pipanya ini renggang dari freezer, karena ntar bermasalah, kompresor hidup terus sedangkan kebutuhannya sayur. Usahakan nempel di titik dingin.
usahakan nempel di titik dingin guys. Oke.